Yang paling terasa adalah pertumbuhan ekonomi. Oh ya. Itu pasti terasa sekali. Kemudian akses masyarakat itu dari tempat atau kampung mereka ke kota itu lebih mudah. Kemudian ekonomi lain selain itu ada pergerakan penjualan itu, misalnya orang menjual ikan ya. Ya. Dulunya kan susah ini. Nah, misal ngambil dari kota jual ke kampung. Ya. Dulunya mereka harus ke pasar di kota, tapi sekarang dengan motor atau dengan pick up mereka menjualnya ke desa. Halo Sobat Bina Marga, selamat datang di Bincang Jalan dan Jembatan, persembahan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR. Bersama saya Rahma Hayudingtia. Nah, kali ini kita akan membahas ya, tentu saja seputar pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi NTT. Ini provinsi yang luar biasa cantik, bahkan banyak yang menyebut NTT itu adalah singkatan dari negeri titipan Tuhan. Wow. Dan harus cantik. Kenapa harus cantik? Ini kita harus langsung ngobrol dengan narasumbernya. Kita sudah hadirkan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur, ada Bapak Agustinus Junianto. Selamat. Apa kabar Pak Junto? Sehat ya Pak? Alhamdulillah, kabar baik dan sehat. Kabar baik dan sepertinya selalu semangat nih Pak Junto ya. Kenapa saya bilang NTT ini harus cantik Pak? Wajar harus cantik karena dia adalah salah satu provinsi yang jadi beranda negeri ya Pak ya. Berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste. Nah, kemudian dari agenda pemerintahan Bapak Presiden Jokowi juga ini adalah salah satu yang jadi prioritas gitu ya Pak, membangun negara dari pinggiran. Nah, saat ini ada berapa Pak ruas jalan perbatasan di wilayah Nusa Tenggara Timur? Baik, Mbak Rama, sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak ini, saya mungkin sedikit cerita dulu. Boleh. Jadi negara Timor Leste ini sebelumnya adalah menjadi bagian negara Kesatuan Republik Indonesia dengan nama provinsi paling muda, yaitu Provinsi Timur. Ya. Pada saat masih bergabung dengan negara Indonesia dan pada tanggal 30 Agustus tahun 99 sebuah referendum Perserikatan Bangsa-Bangsa, mayoritas rakyat Timur memilih untuk lepas dan merdeka dari Indonesia. Ya. Jadi Timor Leste secara internasional sebagai negara resmi merdeka dari Indonesia pada tanggal 20 Mei tahun 2002. Ya. Okay. Jadi untuk membangun kawasan perbatasan ini didasarkan pada nawacita Presiden Republik Indonesia, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dengan dukungan Perpres 179 tahun 2014, yaitu Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ruas Sabuk Merah sendiri terdiri atas dua sektor, yaitu sektor timur dan sektor barat. Ya. Jadi untuk sektor timur, kita sebut Sabuk Merah sektor timur, perbatasan Mota Ain hingga Mota Masin. Nah, dan ruas jalan Sabuk Merah sektor barat dari Wini di Kabupaten TTU hingga Oepoli di Kabupaten Kupang. Oh, itu ini menarik sih Pak, Sabuk Merah. Kenapa dinamakan jalur Sabuk Merah Pak Junto? Apa nih asal-usulnya? Dinamakan jalur Sabuk Merah ini ketika Indonesia itu Timor Leste ini memisahkan diri dengan negara Kesatuan Republik Indonesia, ada peta perbatasan yang di perbatasan itu ada garis merah. Sehingga TNI waktu itu menamakan Sabuk Merah. Oh, jadi itu asal-usulnya. Sampai sekarang dinamakan Sabuk Merah. Itu panjangnya berapa, Pak? Kalau Sabuk Merah sektor timur sendiri sepanjang 179 km, sedangkan untuk sektor barat sepanjang 146 km. Oh, berarti mungkin ada berapa wilayah atau kabupaten yang terlintasi jalur itu, Pak? Ya, ada 4 kabupaten. Oh, ya. Iya. Dan kalau untuk pengerjaannya sendiri Pak, sudah sampai mana sejauh ini? Apakah sudah mungkin rampung di bagian yang mana tertentu atau? Baik,
pada sektor timur total ruas jalan sepanjang 179 km telah selesai dikerjakan. Oh, udah selesai semua, udah rampung ya Pak ya? Udah rampung, ya. Alhamdulillah. Ya. Sedangkan sektor barat dari 8 ruas itu baru kita selesaikan 6 ruas. Tersisa 2 ruas. Oh, sebenarnya tinggal sedikit lagi ya Pak ya? Tinggal sedikit lagi selesai. Untuk yang sudah rampung nih Pak ya, mungkin boleh diceritain nggak Pak? Pasti saya yakin sih Pak Junto juga pasti harus turun ke lapangan, berdialog dengan warga gitu kan Pak ya. Dan mereka juga pasti ikut curhat, cerita sama Bapak, bedanya dulu ketika jalan ini belum ada, karena jalan perbatasan ini dulunya memang sudah ada atau benar-benar baru dibangun dari awal Pak? Baru dibangun dari awal. Jadi tadinya tidak ada? Tadinya tidak ada. Apa kata mereka Pak? Ketika kita membangun jalan ini, masyarakat sangat mendukung. Nah, karena dengan dibangunnya jalan perbatasan ini, maka akses mereka akan lebih mudah ke kota, kabupaten seperti ke Belu atau ke Malaka. Tadinya mereka lewat jalur apa sih Pak? Jalan-jalan desa, jalan-jalan setapak. Dan itu bisa dilalui kendaraan? Untuk kendaraan tidak bisa. Jadi mereka harus pakai jalan apa? Kaki. Jalan kaki? Iya. Wow, bisa berapa lama, berapa hari kali nyampe tujuan itu Pak? Kalau mereka bisa 2 sampai 3 hari sampai ke kabupaten terdekat ya. Oh. Ibu kota kabupaten terdekat. Setelah ada jalan perbatasan ini. 1 jam, 2 jam sudah sampai. Luar biasa, luar biasa ini Pak. Kemudian untuk yang sektor yang lain yang tadi masih tersisa tinggal sedikit lagi, nah itu kira-kira kendalanya apa Pak? Kalau yang itu? Kalau saya tidak menyebut itu kendala. Apa tuh Pak? Tantangan. Saya suka karena ada nilai optimistis di situ, mantap. Gimana Pak? Boleh ceritain? Kalau sektor barat ini yang kita hadapi adalah kita memasuki daerah hutan lindung, nah, sehingga kita harus berproses untuk mendapatkan izin pakai, ya, jadi izin pakai wilayah hutan lindung tersebut. Sehingga sementara kita berusaha untuk koordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk mendapatkan izin tersebut. Tapi dari panjang 34 kilo yang sementara kita tangani, tinggal 12 kilo ini yang masih dalam proses untuk mendapatkan izin pakai. Berarti sebenarnya tinggal menunggu jalannya proses saja ya Pak ya. Kemudian baru dilanjutkan. Kemudian ini penasaran juga sih Pak, kalau untuk membangun jalan perbatasan itu ada pendekatan atau treatment khusus nggak ya Pak ya dibandingkan dengan membangun jalan yang lain gitu atau yang secara umum? Kalau selama kami melaksanakan pembangunan di sektor timur maupun sektor barat, tidak ada ini khusus ya. Semua masih menggunakan standar Bina Marga. Oke. Sebenarnya tidak ada yang khusus, tapi memang karena letaknya saja ya Pak ya, letaknya saja. Ada cerita yang apa ya? Ini yang membuat ini selalu menarik adalah ketika kita membicarakan dampaknya sih Pak. Ketika jalan tadinya kan nggak ada, yang tadinya perjalanan 2 hari bisa jadi hanya 2 jam. Itu kan memberikan dampak yang luar biasa ya Pak ya. Apa akhirnya yang paling kentara yang sekarang paling terasa Pak akibat setelah adanya jembatan, setelah adanya jalan ini? Yang paling terasa adalah pertumbuhan ekonomi. Itu pasti terasa sekali. Kemudian akses masyarakat itu dari tempat atau kampung mereka ke kota itu lebih mudah. Kemudian ekonomi lain selain itu ada pergerakan penjualan, misalnya orang menjual ikan ya, dulunya kan susah ini, misal ngambil dari kota jual ke kampung, dulunya mereka harus ke pasar di kota, tapi sekarang dengan motor atau dengan pick up mereka menjualnya ke desa. Gitu. Jalur distribusi dan mereka juga cakupan wilayah mereka untuk misalnya menjualnya jadi lebih banyak, lebih luas ya Pak ya. Jadi mereka juga bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar di situ. Itu sih yang menarik. Oke. Nah, kemudian selain jalan di jalur Sabuk Merah itu dibangun jembatan juga Kak Pak? Iya, ada. Kita ada bangun jembatan juga untuk ke Sabuk Merah, Sabuk Merah sektor timur maupun sektor barat. Ada berapa banyak Pak? Untuk Sabuk Merah sektor timur total jembatan ada 40 jembatan dan sudah selesai kita bangun di semuanya? Tahun. Ya.
Di tahun 2020 sudah selesai kita Sudah bangun. selesai. Ya. Itu menghubungkan daerah mana saja Pak jembatan ini? Menghubungkan Mota Ain sampai Mota Masin. Ya. Jadi perbatasan antara Kabupaten Belu dan Malaka melewati perbatasan. Oke, ini jembatan ini harus dibangun lebih karena apa nih Pak? Mungkin karena ada aliran sungai kah? Atau mungkin jalannya punya karakter khusus yang harus dibikin jembatan atau seperti apa Pak? Kebanyakan. Jadi jembatan kita bangun memang karena ada aliran sungai. Ada aliran sungai. Dan sebelum ada jembatan, bagaimana warga mengakses tempat atau tujuan mereka di seberang misalnya? Jadi kalau misalnya musim hujan mereka tidak bisa nyebrang. Oh, Ya. wah sedih juga ya Pak ya. Iya. Jadi semacam terisolir ya. Terisolir, ya betul. Oh, setelah ada jembatan, Jembatan aksesnya makin lancar. mau hujan mau panas, Panas tetap bisa beraktivitas, mobilitasnya mereka terdukung. Baik, untuk ini nih Pak nih, jalan perbatasan yang sudah selesai, ini kan sebetulnya sudah hampir rampung semua ya Pak ya. Nah, dan sudah juga digunakan oleh masyarakat setempat. Gini, ada nggak sih Pak mungkin sesuatu hal yang sifatnya adalah untuk kepentingan pemeliharaan misalnya, khusus gitu misalnya dari BPJN NTT, dari Bapak dan tim? Baik, jadi untuk daerah perbatasan ini, sektor timur maupun sektor barat, tahun 2022 kemarin sudah keluar SK Menteri, jadi status jalannya sudah menjadi jalan nasional. Sehingga pemeliharaannya sudah ditangani langsung oleh pemerintahan pusat. Ya, preservasi long segment. Selama pembangunan itu Pak, saya yakin sih itu kan jalur yang panjang dan tadinya tidak ada sama sekali gitu ya Pak ya. Apa saja sih Pak tantangan-tantangan yang dihadapi gitu selain misalnya apa ya, medan yang belum dikenali, mungkin ada faktor alam, boleh diceritain Pak? Jadi kalau kita kebetulan di sana ada pos-pos jaga dari teman-teman dari TNI. Jadi kadang kita buat kemah atau mes dekat dengan mesnya atau tempat-tempat pos-pos jaga dari TNI. Kadang kita harus berhati-hati juga sama kondisi di lapangan yang kita baru tahu ya, alam yang kita baru tahu, sehingga dengan kolaborasi antara kita sama TNI, hal-hal yang kita anggap bahwa itu menjadi masalah tidak menjadi masalah lagi. Oh, berarti itu sebuah pendekatan yang khusus lagi ya Pak ya? Karena kalau di jalan mungkin yang bukan perbatasan kan hal itu mungkin kurang lebih relatif tidak diperlukan ya Pak ya. Baik, untuk proses itu waktu itu gimana Pak? Apakah ada mungkin ada kesulitan atau Bapak membutuhkan upaya tertentu? Jadi sebenarnya kalau kebetulan waktu itu saya menjadi satker juga di wilayah itu. Nah, jadi pendekatan saya sama komandan batalion di sana, bagaimana kami menyampaikan bahwa kita punya program kerja nih di ruas jalan Sabuk Merah. Kami minta pengamanan. Nah, itu. Jadi mereka mengawal kami. Kadang-kadang kita butuh juga, misalnya tenaga kerja tidak ada, ya kita minta bantuan TNI untuk mencari atau TNI sendiri yang melakukan pekerjaan itu pada titik-titik yang kita menganggap itu rawan. Gitu. Jadi memang harus bahu-membahu ya Pak ya. Bahu-membahu. Semuanya harus berkolaborasi menjadi pejuang pembangunan. Nah, kemudian Pak kalau untuk faktor alam ada kendala nggak Pak di daerah perbatasan ini? Ada. Faktor alam itu yang pertama adalah kita ini membangun daerah yang baru, daerah hutan. Tentunya begitu kita membangun kemudian apalagi kalau pas musim hujan, nah ini yang kita alami bahwa kita tidak bisa melakukan pekerjaan maksimal. Nah, sehingga butuh inovasi atau butuh kerja keras dari tim lagi ketika mendapat kendala seperti itu. Lebih kepada mungkin ada nggak Pak misalnya daerah yang rawan longsor atau mungkin daerah yang memang secara struktur material tanahnya agak rentan, itu sempat ketemu juga Pak? Sepanjang jalan perbatasan itu banyak titik longsor, longsor ya. Karena memang mungkin daerah perbukitan atau seperti apa Pak? Ya, daerah perbukitan. Kita mengganggu alam. Ketika kita membangun jalan kan kita mengganggu alam ya. Sebetulnya iya. Kemudian ya kita membangun tentu dengan
desain khusus. Ya, untuk penanganan longsorannya ya. Nah, sementara kita ada penanganan longsoran kita memakai bore pile. Ya. Gitu. Jadi itu adalah salah satu metodenya. Ya. Nah, kemudian apakah karena kita sudah mengganggu nih Pak ya, apakah ada upaya-upaya juga untuk mengembalikan alam ini supaya ini kan kita harus juga memikirkan mungkin sisi keberlanjutan ya Pak ya. Apa Pak kemudian yang dilakukan? Yang kita lakukan kemudian adalah penanganan dengan penanaman kembali pohon di sekitar di titik-titik rawan yang longsor itu ya Pak ya. Itu butuh proses yang cukup lama atau tidak ya Pak ya untuk itu? Kita gandeng sama Pemda ya, Pemda setempat, terus kemudian kita mendapatkan bibit tanaman dari mereka. Jadi sementara pada saat proses pelaksanaan pembangunan, sebelum kita serah terima, kita lakukan penanaman pohon pada titik-titik yang kita anggap rawan. Jadi benar-benar segala aspeknya diperhatikan dan kolaborasinya juga dari seluruh pihak ya Pak ya. Oke, pernah ada cerita dari warga nggak nih Pak? Mungkin Bapak sering ngobrol dengan mereka gitu, yang sifatnya mungkin karena ada jalan ini mereka jadi terbantu. Misalnya nih dalam konteksnya dia butuh sekali urgent untuk masalah kesehatan misalnya, atau misalnya untuk pendidikan, akses pendidikan, pernah nggak pada cerita seperti itu? Ya, kondisi seperti itu kita dapatkan juga cerita dari masyarakat ya. Dulu sekolahnya mungkin harus ke ibu kota kabupaten. Tapi ketika dengan membangun jalan ini, beberapa SD atau SMP dibangun juga di sekitar perkampungan. Tadinya sekolah itu tidak ada. Tidak ada. Tapi karena ataupun aksesnya, ada, tapi fasilitasnya tidak memenuhi. Jadi tetap nggak ada yang bisa ke sana dong ya Pak ya? Ya. Sehingga mungkin lebih banyak mereka ke kota kabupaten terdekat ya, Belu atau Malaka. Tapi setelah akses jalan dibangun, pemerintah memperhatikan juga akses pendidikan, kesehatan dengan membangun puskesmas yang memadai, kemudian sekolah-sekolah yang memadai, sehingga pendekatan pendidikan dan kesehatan itu kita menjemput masyarakat untuk. Begitu luar biasanya Pak ya dampak ini untuk masyarakat. Kalau dari misalnya nih Pak, karena semua orang itu kalau udah mendengar kata NTT di kepala kita tuh langsung pemandangan indah gitu yang luar biasa dengan keramahan warganya. Sektor pariwisata ada juga yang kemudian bangkit nggak Pak atau hidup setelah ada jalur perbatasan ini? Untuk sementara sebenarnya di perbatasan itu ada beberapa spot untuk pariwisata ya. Salah satu adalah Fulan Vehan. Fulan Vehan. Saya pernah googling Pak, Fulan Vehan itu benar-benar kayak di negeri dongeng ya Pak ya? Betul. Dia itu semacam tempat padang rumput yang luas, ya kan Pak? Kalau di foto-foto yang saya lihat kan cuma di sosial media ya Pak ya, belum pernah ke sana. Saya sendiri saja belum singgah itu Fulan. Wah, bangun jalannya. Kebangetan bikin jalannya ke sana, tapi belum pernah ke sana. Bapak jangan kerja terus makanya terlalu lelah bekerja, nggak sempat healing. Pak, kalau saya lihat di Instagramnya, feednya orang ya Pak ya, itu benar-benar bagus. Jadi kayak apa ya? Padang rumput yang luas, terus ada kuda-kuda di situ ya Pak ya. Itu akses ke sana sekarang sudah lebih mudah apa gimana Pak? Sudah lebih mudah. Tadinya seperti apa Pak? Tadi kita tidak bisa akses ke lokasi Fulan Vehan. Jadi kalau ke sana? Itu kan sudah jalan desa. Kan susah jalan desa. Kalau musim hujan kita tidak bisa lewat. Kayak batunya tuh segede-gede kepalan tangan gitu kali ya Pak ya. Oh, tadinya jalannya seperti itu. Kemudian akhirnya sekarang sudah terbangun jalan, sudah beraspal. Sudah beraspal. Jadi semakin berputarlah lebih cepat gitu ya roda perekonomian di sana ya Pak ya, luar biasa. Ini nggak bisa Pak rasanya emang kalau kita nggak ngomongin soal pariwisata di NTT. Nah kita akan ngobrol ini lebih jauh, tepatnya mungkin ke salah satu spot yang luar biasa terkenal, termasyur sampai seantero jagat, apalagi kemarin sempat dijadikan lokasi buat tuan rumah KTT ASEAN ya Pak ya, ke Labuan Bajo. Nah kita akan ngobrol tapi di part yang kedua, jadi tetap bersama Pak Junto. Di part yang kedua kita akan ketemu untuk bincang kali ini. Kita sekian dulu. Buat Sobat Bina Marga jangan lupa terus subscribe, kemudian juga like dan juga share program ini. Dan untuk yang ingin pantau terus bagaimana program pembangunan jalan dan jembatan, follow @PUPR_Bina Marga. Saya Rahma Hayuning pamit, sampai jumpa dan tetap semangat menyambung negeri.